Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan dan mempresentasikan mengenai analisis model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas pada pembelajaran kimia dan perubahan paradigma yang terjadi di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Adapun anggota kelompok 4, yakni saya Celia Ega Putri dengan NPM 22130230044 dengan dua rekan saya yakni Firly Dwi Agustin dengan NPM 22130230046 dan Anissa Azahra dengan NPM 22130230055. Adapun subpoin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yakni mengenai model pembelajaran, kemudian model pembelajaran problem based learning, kemudian model pembelajaran inquiry based learning, dan yang terakhir yakni akan membahas mengenai paradigma. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, maka kita akan dapat menyimpulkan. Yang pertama yakni mengenai tentang model pembelajaran. Apakah model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah suatu kerangka atau pola yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar mengajar. Model ini mencakup metode, strategi, teknik, dan pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Model pembelajaran memberikan panduan interaksi guru-siswa, penyampaian materi pembelajaran, dan pelaksanaan proses penilaian untuk menjamin pemahaman siswa. Adapun model pembelajaran yang digunakan di SMA N1 Seputi Agung, yakni adalah PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning atau PBL adalah suatu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses pembelajaran dimulai dengan masalah nyata dan relevan yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, PBL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan komunikasi, serta kolaborasi. Kemudian, selain membantu siswa memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran. Dengan alasan utama menggunakan PBL yakni dikarenakan problem based learning adalah suatu model pembelajaran kimia karena model ini berfokus pada siswa untuk meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah secara sistematis. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran ini menciptakan pembelajaran yang lebih efektif serta terstruktur serta lebih mudah dipahami siswa karena siswa tersebut dilibatkan langsung dalam pembelajaran kimia yang kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penggunaan model ini lebih efektif dan bermakna bagi siswa dalam proses pembelajaran kimia. Adapun keuntungan dan kelemahan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu keuntungan model pembelajaran problem-based learning yaitu pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dua, mendorong belajar mandiri, tiga, mengembangkan keterampilan kolaboratif, dan empat, meningkatkan relevansi pembelajaran. Adapun kelemahan dari model pembelajaran problem-based learning yaitu satu, memerlukan waktu yang lebih lama, dua, memerlukan guru yang terampil, dan yang ketiga, tidak selalu cocok untuk semua materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, selanjutnya, selain menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada SMA Negeri 1 Seputi Agung, terdapat model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, yakni menggunakan model pembelajaran inquiry yang di mana model pembelajaran inquiry ini untuk mata
pelajaran kimia khususnya untuk kelas 11, model pembelajaran inquiry ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk secara aktif mencari tahu dan menentukan sendiri konsep-konsep kimia melalui serangkaian kegiatan. Siswa bukan hanya menerima informasi, namun juga sebagai ilmuwan kecil yang merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik suatu kesimpulan. Model inquiry based learning ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pencarian dan pengembangan pengetahuan. Dalam metode ini, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan menentukan solusi atau jawaban sendiri melalui proses eksplorasi, pengamatan, dan suatu eksperimen. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, sementara seorang guru berperan sebagai fasilitator yang membantu memandu proses tersebut. Adapun keuntungan dan kelemahan inquiry based learning ini. Keuntungan model pembelajaran inquiry based learning yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Maksudnya, siswa ditantang untuk berpikir logis, mengevaluasi informasi secara kritis, dan menarik suatu kesimpulan yang berdasarkan pada bukti. Yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu, di mana pembelajaran inquiry ini mendorong rasa ingin tahu siswa dan motivasi intrinsik untuk belajar. Dan yang ketiga, belajar mandiri. Siswa dilatih untuk belajar secara mandiri dengan menyusun strategi penyelidikan dan informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman yang mendalam. Meningkatkan pemahaman yang mendalam ini dikarenakan siswa terlibat secara aktif dalam proses pencarian pengetahuan. Mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna terhadap materi yang dipelajari. Yang kemudian, kelemahan model pembelajaran inquiry based learning, yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama. Proses inquiry yang mendalam membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang memadai. Maksudnya, suatu keterbatasan sumber daya seperti alat eksperimen, bahan bacaan, dan atau akses informasi bisa menjadi suatu kendala dalam model pembelajaran inquiry based learning ini. Dan yang terakhir, tidak cocoknya untuk semua konsep. Beberapa konsep sangat teknis atau memerlukan pengajaran langsung yang memungkinkan untuk tidak idealnya untuk pembelajaran inquiry ini. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya adalah paradigma. Perubahan paradigma dalam pembelajaran seringkali melibatkan penerapan model-model yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa, seperti model pembelajaran problem-based learning dan model pembelajaran inquiry-based learning. Kedua model ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan tradisional yang pasif menjadi pendekatan yang lebih dinamis, di mana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Perubahan paradigma dalam pendidikan seringkali melibatkan penggunaan model-model yang lebih interaktif dan berfokus pada siswa, seperti problem-based learning dan pembelajaran inquiry. Kedua pendekatan ini menggunakan pergeseran dari metode tradisional yang bersifat pasif ke pendekatan yang lebih dinamis, di mana siswa aktif berpartisipasi dalam proses belajar lebih dinamis. Model pembelajaran inquiry adalah model yang menekankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh siswa. Dalam model ini, siswa terlibat secara aktif dalam mengajukan pertanyaan,
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan mencari jawaban atas masalah yang mereka hadapi melalui eksplorasi. Dalam konteks pembelajaran inquiry, siswa bertransformasi dari penerima informasi yang pasif menjadi peneliti aktif, yang tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar dengan merumuskan pertanyaan penelitian dan mencari jawaban secara mandiri. Metode ini juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis karena siswa dilatih untuk menganalisis informasi, menyusun argumen, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka peroleh. Selain itu, peran guru berubah menjadi fasilitator yang membantu siswa dalam mengarahkan proses penyelidikan. Pembelajaran ini dimulai dengan pertanyaan yang merangsang rasa ingin tahu siswa, diikuti dengan penyelidikan untuk menemukan jawaban daripada hanya menerima penjelasan dari guru. Sebagai contoh, dalam pembelajaran kimia, siswa dapat melakukan eksperimen untuk mengeksplorasi hukum-hukum dasar kimia, seperti menyelidiki perubahan massa selama reaksi kimia untuk memahami hukum kekekalan massa. Baik untuk kesimpulan, pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan pembelajaran berbasis inquiry telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar. Kedua model ini menggeser fokus dari metode pengajaran tradisional yang berpusat pada guru ke pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk mengeksplorasi, bertanya, dan memecahkan masalah secara mandiri. Perubahan paradigma ini sangat penting dalam konteks pendidikan, di mana keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah menjadi kompetisi kunci yang harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 4 yang menganalisis bagaimana model pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Berikut beberapa dokumentasi mengenai tentang proses pembelajaran kimia yang ada di SMA N1 Seputi Agung. Demikian dari kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.